Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan komunikasi bisnis lintas budaya. Outline yang akan kita pelajari dalam komunikasi bisnis lintas budaya, yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis lintas budaya, pentingnya komunikasi lintas budaya, memahami budaya dan perbedaannya, komunikasi dengan orang berbudaya asing. Apa itu komunikasi lintas budaya? Jadi komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik verbal ataupun non-verbal, tetapi harus memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Karena kita tahu kalau zaman sekarang ini bisnis itu sudah tidak ada border. Border itu batasannya, apalagi di era globalisasi seperti ini, semua mudah keluar masuk untuk melakukan bisnis. Sehingga kita harus benar-benar paham apa sih budaya yang ada di negara atau wilayah atau daerah tertentu. Kita harus menguasai itu. Nah, jadi bagi para pelaku bisnis di era persaingan ini kan sangat ketat sekali. Nah, pentingnya adalah untuk kita dapat memahami komunikasinya seperti apa dengan budaya yang berbeda. Oke. Nah, budaya itu apa sih? Jadi, budaya itu mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan lain-lain. Sampai simbol, kepercayaan, keyakinan itu adalah budaya. Jadi, sebuah nilai yang dianut dan dilakukan sehari-hari, itu adalah budaya. Oke. Kemudian ada nilai-nilai sosial. Kenapa kita perlu memperhatikan budaya? Yang pertama ada peran dan status. Nah, peran dan status itu, budaya itu menuntun peran yang akan dimainkan oleh seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa. Nah, contohnya nih, misalnya di negara-negara yang sedang berkembang itu, peran wanita dalam dunia bisnis itu masih relatif sangat lemah, gitu kan. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, itu peran wanita di dunia bisnis itu sudah sangat cukup kuat. Jadi kita harus memperhatikan itu. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk pengambilan keputusan memang selalu berbeda antar negara. Misalnya contohnya di negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, eksekutif itu selalu berupaya secepat dan seefisien mungkin dalam mengambil suatu keputusan penting. Nah, umumnya manajer puncak itu berkaitan dengan suatu keputusan pokok atau utama. Jadi, misalnya nih di Amerika, di Kanada, itu mereka itu tidak mengolor-ngolor waktu dalam mengambil keputusan. Jadi, udah cepat saja dalam mengambil keputusan yang sifatnya adalah penting. Nah, kemudian untuk konsep waktu. Nah, sebagian besar dari penduduk negara maju itu sudah menyadari bahwa waktu itu sangat penting dan sangat berharga. Nah, misalnya nih, di Amerika Serikat atau di Jerman, itu dalam membuat rencana bisnis itu pasti dengan sangat seefisien mungkin. Nah, mereka pasti fokus dan pasti to the point gitu dalam penyampaian komunikasi bisnisnya. Beda dengan di Amerika Latin, mereka lebih memandang waktu itu lebih fleksibel. Gitu. Kemudian konsep jarak komunikasi. Nah, jadi jarak kita berkomunikasi itu juga ini ada budayanya di negara-negara yang berbeda. Tuh. Nah, contohnya nih, misalnya kita melakukan pembicaraan bisnis dengan para eksekutif di Amerika Serikat atau Kanada, kita harus menjaga jarak sekitar 5 feet dari lawan bicara. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan para eksekutif Jerman atau Jepang, jarak itu kurang dekat. Jadi lebih dekat lagi gitu. Jadi jarak itu juga ada budayanya setiap negara dan kita harus hati-hati. Kita harus mempelajari bagaimana budaya di setiap negara. Kemudian kalau untuk konteks budaya, misalnya ada budaya yang sangat tinggi dan ada budaya yang biasa gitu. Nah, kalau dalam konteks budaya yang tinggi seperti Korea atau Taiwan, orang itu kurang tergantung pada komunikasi verbal, tapi lebih banyak tergantung pada komunikasi yang non-verbal. Nah, jadi dalam
ini melakukan percakapan itu, kalau orang Taiwan sama Korea itu mereka ini lebih suka dengan komunikasi yang indirect gitu. Nah, kalau Amerika Serikat dan Jerman itu sangat tergantung pada komunikasi verbalnya, bukan komunikasi non-verbalnya. Jadi dalam melakukan pembicaraan mereka cenderung langsung pada persoalan yang disampaikan. Tidak perlu bahasa bahasa basi, itu konteks budaya. Kemudian bahasa tubuh, contohnya nih. Nah, ini hubungannya sama non-verbal ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya orang Amerika Serikat dan Kanada itu kadang menyatakan tidak dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Orang Bulgaria dengan menganggukkan kepala ke atas dan ke bawah. Itu kan sudah berbeda. Kalau kita tidak, di Indonesia tidak itu dengan menggelengkan kepala kanan dan kiri. Tapi kalau orang Bulgaria tidak, itu justru kebalikannya seperti mengangguk. Itu contohnya bahasa tubuh. Selanjutnya ada perilaku sosial. Nah, untuk perilaku sosial ini, apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa jadi dianggap tidak sopan bagi negara lainnya. Contohnya, misalnya Arab. Arab itu memberikan suatu hadiah kepada istri orang lain dianggap tidak sopan. Itu di Arab. Namun tidak mengapa jika hadiah tersebut diberikan untuk anak-anaknya. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau di Arab memberikan hadiah kepada istrinya, istri orang lain itu tidak sopan, tapi kalau untuk anak-anak nggak apa-apa, itu sopan. Tapi kalau di Jerman, memberikan bunga mawar merah kepada wanita dianggap sebagai suatu undangan yang romantis, tetapi menjadi tidak baik jika dikaitkan dengan hubungan bisnis dengannya. Gitu. Nah, jadi sangat hati-hati ya terkait perilaku sosial. Selanjutnya, perilaku etis. Nah, perilaku etis, kalau tadi perilaku sosial sopan dan tidak sopan itu relatif tergantung setiap negara, pun dengan perilaku etis. Perilaku etis dan tidak etis antar negara pun bisa berbeda. Nah, di beberapa negara, perusahaan diharapkan membayar sejumlah uang secara resmi untuk persetujuan kontrak pemerintah. Contohnya, orang Jerman itu memandang keputusan sebagai perjanjian lisan yang akan segera dirumuskan. Tapi kalau orang Jepang maupun orang Eropa Selatan itu etis masih dapat menerima untuk meninjau kembali hal-hal yang telah disepakati. Itu perilaku etis. Jadi gini, kalau misalnya sudah ada pembicaraan, itu kalau orang Jerman itu berarti kalau sudah ada pembicaraan pasti jadi. Tapi kalau orang Jepang, orang Eropa Selatan, itu kalau sudah ada pembicaraan terkait bisnis, itu masih bisa dipertimbangkan jadi tidak jadinya. Tapi kalau orang Jerman tidak, yaudah. Berarti kalau ada pembicaraan, yaudah itu dieksekusi jadi. Kemudian perbedaan budaya perusahaan. Nah, jelas ya, di Indonesia aja sendiri setiap perusahaannya memiliki budaya yang berbeda, apalagi ini sampai beda negara gitu ya. Sangat pasti memiliki yang budaya yang sangat berbeda. Nah, untuk komponen budaya sendiri ada beberapa. Di antaranya yaitu komponen budaya ada budaya material, kemudian ada lembaga sosial, selanjutnya ada sistem kepercayaan, dan ada estetika dan bahasa. Nah, budaya material ini dibedakan menjadi dua, ada teknologi dan ada ekonomi. Jadi kalau teknologi itu cakupannya adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk. Nah, contohnya nih, perusahaan-perusahaan atau negara yang sudah mengadopsi teknologi yang sangat tinggi, contohnya ada Amerika, kemudian ada Jepang, ada Jerman, itu teknologinya sudah sangat tinggi, budaya teknologinya mereka. Kemudian kalau hubungannya dengan ekonomi, yaitu yang dimaksudnya adalah cara untuk menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, termasuk di dalamnya adalah konsumsi, penghasilan, cara penukaran, kemudian kegiatan kreasi, dan lain-lain. Yang kedua ada lembaga sosial.
Lembaga sosial di sini adalah pendidikan contohnya, yaitu lembaga yang kaitannya itu bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, itu organisasi sosial. Yang ketiga ada sistem kepercayaan. Nah, jelasin sistem kepercayaan atau belief system ini. Itu artinya adalah nilai yang dianut oleh masyarakat, nilai yang dianut. Jadi sistem kepercayaan atau keyakinan itu tidak selalu melulu terkait agama. Misalnya nih, cara bagaimana mereka membeli suatu produk, jenis pakaian yang digunakan, jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, itu kan sudah termasuk dalam sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan itu bukan melulu soal agama. Nah, contohnya misalnya cara makan, apa yang dimakan itu sudah berbeda kok budayanya. Misalnya di Jepang dengan yang di Indonesia. Misalnya kalian di Jepang, kalian ke McD, menemukan nasi atau enggak? Pasti di sana kentang toh. Nasi karena hanya ada di Indonesia. Itu belief, itu kepercayaan, itu sudah menjadi keyakinan gitu. Kemudian estetika. Nah, estetika ini hubungannya dengan seni, dongeng, musik, dan lain-lain. Karena pasti mereka punya budaya yang berbeda-beda. Yang terakhir bahasa, jelas sekali. Bahasa itu setiap negara memiliki perbedaan bahasa. Ini ya, tadi yang saya jelaskan di komponen budaya. Ada budaya material, yaitu teknologi dan ekonomi. Ada organisasi sosial dan pendidikan, yaitu cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Ada sistem kepercayaan. Ingat, sistem kepercayaan tidak selalu berhubungan dengan agama seseorang. Sistem kepercayaan adalah nilai yang dianut oleh masyarakat yang ada di sana. Cara berpakaian, kemudian cara makan, apa yang dimakan, itu sistem kepercayaan. Sedangkan estetika hubungannya dengan seni, hubungannya dengan karya seni, kemudian dongeng, dan lain-lain. Oke. Komunikasi dengan orang lain yang berbudaya asing. Nah, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang lain yang berbudaya asing, harus ada 3 tahap itu. Belajar tentang budayanya, misalnya di Spanyol, orang itu berjabat tangan paling lama antara 5 sampai dengan 7 ayunan. Nah, di Prancis, orang itu berjabat tangan cukup dengan hanya sekali ayunan atau gerakan. Berarti di Spanyol itu kalau mau jabat tangan itu lebih lama, diayunkan dulu lebih lama. Contoh lain, kalau kita di Arab ya jangan memberi hadiah atau minuman yang beralkohol di negara-negara yang memang basisnya adalah Islam. Jadi kita harus belajar tentang budaya, mulai dari budaya yang terkecil sampai budaya yang sangat-sangat kompleks ya. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi di lintas budaya, gitu ya. Kita harus belajar berkomunikasi di lintas budaya, gitu. Yang terakhir ada negosiasi lintas budaya. Nah, misalnya nih kalian mencoba untuk membeli atau menjual perusahaan atau mungkin menyewa, negosiasinya itu dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. Nah, itu kalian harus benar-benar belajar. Kalian harus benar-benar melihat sebuah perusahaannya itu bergerak di bidang apa, gitu kan. Nah, misalnya kalau orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda itu seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang juga berbeda. Tingkat toleransinya pun juga berbeda. Contohnya, negosiator dari Amerika itu cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi. Mereka melihat tujuannya mereka itu dalam sudut pandang ekonomi dan biasanya menganggap unsur kepercayaan itu sangat penting. Beda dengan negosiator dari Cina dan Jepang, mereka lebih suka suasana hubungannya sosial. Nah, jika ingin berhasil negosiasi dengan Cina, jadi lebih baik bersikap sabar dan menguasai bagaimana hubungan personal pribadi atau personal di Cina. Jadi cara negosiasinya pun juga berbeda-beda di setiap negara. Baik, untuk materi komunikasi
Bisnis Lintas Budaya saya akhiri sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.